Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernahkah hati kita merasa begitu penuh dosa, ingin sekali bertaubat, ingin sekali beristighfar, tapi muncul pertanyaan dalam diri, apa yang harus aku ucapkan? Cukupkah dengan astaghfirullah, ataukah harus astaghfirullahalazim? Jangan-jangan selama ini istighfar kita hanya sekedar di lisan, tanpa kita tahu makna yang sesungguhnya. Padahal istighfar adalah kunci ampunan, kunci kelapangan hidup, bahkan pintu datangnya rezeki. Lalu, lafaz mana yang sebaiknya kita ucapkan agar taubat kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat-sahabatku semua senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat astaghfirullah dan astaghfirullahalazim seringkali diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan tidak jarang ucapan ini terdengar ketika seseorang menghadapi sesuatu yang mengejutkan atau menyedihkan. Secara umum istighfar memang dapat diucapkan dengan berbagai lafaz. Dua yang paling dikenal adalah astaghfirullah dan astaghfirullahalazim. Sekilas terdengar sama, namun keduanya memiliki penekanan makna yang berbeda. Kalimat astaghfirullah berarti aku memohon ampun kepada Allah. Sementara dalam lafaz astaghfirullahalazim ditambahkan sifat Allah, yaitu Al-Azim, yang bermakna yang Maha Agung, sehingga menegaskan keagungan Allah dalam permohonan ampun tersebut. Sahabat yang beriman, istighfar adalah zikir yang sangat dianjurkan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat beristighfar 3 kali dengan lafaz astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa memperbanyak istighfar baik dengan lafaz astaghfirullah maupun astaghfirullahalazim merupakan bentuk penghambaan yang akan mendatangkan ampunan
rahmat, dan keberkahan hidup. Cendekiawan Muslim Profesor Quraisy Shihab juga menegaskan dalam tulisan beliau bahwa istighfar memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan seorang Muslim di dunia maupun akhirat. Lantas, apa makna lebih dalam dari kedua lafaz istighfar ini, dan manakah yang lebih utama untuk diamalkan? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir astaghfirullah memang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat sahih dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah selesai dari sholat, beliau beristighfar 3 kali, lalu membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jal jalali wal ikram. Kemudian Al-Walid, salah seorang perawi hadis ini, bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Auza'i menjawab dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan lafaz astaghfirullahalazim. Barang siapa mengucapkan astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya sekalipun ia lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai derajat hadis ini. Sebagian menilainya hasan, sebagian lainnya menilainya dhaif. Kendati demikian, lafaz istighfar ini tetap baik untuk diamalkan sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, secara bahasa, kata istighfar berasal dari akar kata ghafaro yang berarti menutup. Dalam penjelasan Profesor Quraisy Shihab, makna menutup ini menunjuk pada Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Selain itu, ghafaro juga bermakna memperbaiki. Maka beristighfar sejatinya adalah memohon agar Allah menutupi dosa sekaligus memperbaiki keadaan diri kita.
Seperti dijelaskan dalam Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in karya Mustafa Tib Al-Bugho dan Muhyi Al-Tinmistu, kalimat astaghfirullah berarti aku memohon ampun kepada Allah. Sementara tambahan kata Al-Azim adalah sifat Allah yang bermakna yang maha agung. Dengan demikian, astaghfirullah bermakna aku memohon ampun kepada Allah, sedangkan astaghfirullahalazim bermakna aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas kapan sebaiknya seorang muslim mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahalazim? Di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali perintah untuk memperbanyak istighfar. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa salah satu tugas Rasulullah adalah mengajarkan umatnya untuk selalu beristighfar, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Adapun hukum istighfar dapat dirinci. Yang pertama, berhukum sunnah, yaitu dianjurkan kapan saja meski tidak sedang melakukan dosa, seperti istighfar untuk diri sendiri, kedua orang tua, anak-anak, atau kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kedua, hukumnya wajib, yaitu ketika seseorang melakukan dosa. Dalam hal ini, istighfar menjadi bagian dari taubat yang harus dilakukan dengan penuh penyesalan. Lalu yang ketiga, hukum istighfar menjadi haram, yaitu beristighfar untuk orang-orang kafir sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dengan demikian, pada prinsipnya kedua lafaz tersebut boleh diucapkan kapan saja, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak ada waktu khusus untuk istighfar, sebab kalimat ini adalah zikir yang dianjurkan sepanjang waktu. Bahkan Rasulullah yang maksum, yang terjaga dari dosa, tetap memperbanyak istighfar setiap hari. Dalam sebuah hadis sahih beliau bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagian besar kaum muslimin memang terbiasa beristighfar setelah selesai sholat. Namun alangkah baiknya zikir ini juga dilazimkan dalam keseharian kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Maka dari itu, sebagai hamba yang penuh dengan kekhilafan dan dosa, sudah sepantasnya kita memperbanyak istighfar. Bahkan sebaiknya segera beristighfar setiap kali teringat kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat beriman yang sudah berkenan menyimak hingga akhir. Semoga Allah lipat gandakan pahala dan keberkahan untuk kita semua.
Jangan lupa bagikan kajian singkat ini kepada keluarga, sahabat, dan sesama muslim lainnya. Semoga menjadi amal jariah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.